Salam sehat untuk kita semua, bertemu lagi di channel My Club ID. Kali ini kami akan meneruskan pembahasan tentang, bukan meneruskan ya, kami pernah memperkenalkan produk yang ada di samping kami ini pada awal tahun 2022 yang lalu saat Cooler Master mengirimkan kami sebuah casing HAF 500 series. Jadi HAF ini adalah merupakan salah satu casing andalan yang berada di posisi kasta tertinggi dari Cooler Master. Kami akan menguji sekaligus melihat apa saja kelebihan dan kekurangan dari HAF 500 Cooler Master ini. Jadi, pastikan kalian menonton konten ini dari awal sampai akhir. HAF adalah kependekan dari High Air Flow. Artinya, casing-casing dengan seri HAF itu dibuat fokus pada performa, kinerja, serta dimensi yang memungkinkan aliran udara dalam casing itu seluas-luas mungkin. Sehingga secara harafiah kita bisa melihat casing-casing HAF series ini diperuntukkan untuk performa. Artinya dari sisi thermal performance, casing-casing ini adalah yang terbaik. Meskipun mungkin dari sisi estetika tidak 100% seperti casing-casing lainnya yang memang mungkin lebih fancy, mungkin lebih ada efek pencahayaan RGB-nya lebih banyak. Sejak lama HAF dikenal sebagai kasta tertinggi dari jajaran casing andalan dari Cooler Master. Maksud kami di sini adalah salah satu selain dari Cosmos series ya. Kalau Cosmos series itu paling top of the line-nya, tetapi untuk HAF ini juga memiliki bisa kita katakan tuh level yang salah satu level premium yang diperkenalkan oleh Cooler Master di jajaran casingnya. Konten kami kali ini untuk menguji dan mereview HAF 500 series ini, kami menggunakan beberapa komponen dan sengaja kami sedikit membuat ada nuansa putih agar serasi dengan casing yang hadir dengan warna putih ini juga. Untuk pengetahuan teman-teman, casing HAF 500 ini ada dua seri, berwarna putih dan berwarna hitam. Jadi seperti yang dilihat di samping saya, kami sudah meracik sebuah PC, sudah memasangkannya ke dalam casing HAF 500 series white ini, yaitu antara lain prosesor AMD Ryzen 9 5900X, kemudian kami menggunakan motherboard dari Gigabyte X570S Aero G, kemudian kami menggunakan kartu grafis dari Gigabyte GeForce RTX 3070 Ti Vision D yang memang punya nuansa warna putih. Kemudian memorinya kami gunakan memori dari Gigabyte Designer 32GB x 2 DDR4 3200. Untuk cooler si prosesornya kami gunakan Master Liquid ML240LV2 White Edition juga supaya lebih kentara lagi warna-warna putihnya di sini. Kemudian power supply tersembunyi di slot ini adalah power supply dari Cooler Master V850 series yang White Edition juga. Oke, mari kita mulai melihat apa saja yang menjadi concern kami atau pengalaman kami ketika kami membangun PC berbasis casing H500 series ini. Dari dimensi, HAF 500 series masuk dalam kategori mid tower ya. Dia bukan full tower, dia tidak terlalu tinggi. Mungkin kalau di kamera ini terlihat dia lebih besar dari saya, itu karena memang perspektif dan kondisi meja yang kami pakai ini sedikit tinggi ya. Jadi tidak setinggi, wah ini hampir setinggi melewati kepala saya. Enggak, ini karena efek dari kamera dan cara pengambilannya. Jadi sebenarnya kalau lihat dari nyatanya, sebenarnya casing ini tidak terlalu tinggi sekali, tidak setinggi seri Master Case C700 atau bahkan tidak setinggi H500 series ya, Master Case H500 ya. Jadi tidak setinggi itu. Kemudian dari bawaan paket penjualannya, dalam casing ini sudah mendapatkan total 3 buah kipas ber-RGB, yaitu satu buah 120 mm berwarna putih yang ada di belakang. Kemudian sebagai intake-nya ada 2 buah kipas 200 mm yang juga memiliki fitur ARGB. Lalu casing ini juga dilengkapi dengan controller, baik itu controller RGB maupun PWM controller untuk kipas-kipasnya. Itu ada di bagian sisi belakang atau sisi samping dari tempered glass yang di belakangnya ya, tempered glass ini ya. Kemudian di bagian atas dia bisa menampung hingga radiator berukuran 360 mm. Yang kami pakai kali ini adalah radiator berukuran 240 mm.
Dan uniknya lagi di bagian atas, kita juga masih bisa menambahkan kipas, yaitu total 3 buah kipas berukuran 120 mm, atau 2 buah kipas 140 mm, atau 2 buah kipas berukuran 200 mm. Jadi, luar biasa. Ya, HAF tadi, definisi HAF tadi sudah bisa kita buktikan dari kemampuannya menampung kipas ya, untuk membuat high airflow dalam casing ini. Kemudian secara bahan, di bagian luarnya itu bahannya merupakan ya logam, kemudian ada mesh di bagian depan, dan juga ada sebagiannya adalah plastik. Sedangkan di bagian kiri dari casing ini, atau ya di bagian kiri saya itu tentunya sudah menggunakan tempered glass yang populer ya. Jadi di tahun 2022 ini kita masih melihat tren ARGB dan tempered glass itu kombinasi maut yang masih akan kita lihat terus-menerus dari desain-desain casing yang akan hadir dari Cooler Master maupun brand-brand lainnya. Untuk motherboardnya sendiri itu mendukung dari ITX, Micro ATX, ATX, kemudian SSI CEB, dan Extended ATX. Perlu diketahui kalau kita pakai Extended ATX, mungkin itu akan mengganggu sedikit kabel manajemen yang ada karena ukurannya yang lebih panjang atau lebih lebar. Lalu di bagian expansion slotnya ada 7 buah expansion slot. Lalu untuk drive-nya itu ada dukungan untuk 3,5 inci dan 2,5 inci combo itu total 2 buah, dan untuk SSD 2,5 inci bisa 2. Jadi total kita bisa pasang 2 buah harddisk berukuran 3,5 inci plus 2 buah harddisk 2,5 inci atau SSD 2,5 inci atau 4 buah 2,5 inci baik itu harddisk maupun SSD. Di bagian I/O panelnya kita bisa mendapatkan USB port sejumlah 2 buah USB 3.2 Gen 1 atau USB 3.0. Kemudian ada 1 buah USB 3.2 Gen 2 Type-C. Jadi ini sudah mendukung I/O panel yang berbasis Type-C ya. Lalu ada tombol reset yang dapat juga digunakan sebagai tombol untuk mengganti efek ARGB tanpa harus terkoneksi dengan ARGB header yang ada dari motherboard. Jadi kita bisa mengganti efeknya melalui tombol reset tadi. Dan kami saat ini posisinya tombol reset itu kami hubungkan ke bagian PWM controller atau ARGB controllernya. Nah, tadi kami sudah bahas tentang ada 3 buah kipas. Sebenarnya ada 4 buah kipas, tepatnya bukan hanya 3 buah kipas. Tadi yang lupa kami bahas adalah 1 buah kipas di bagian depan berukuran 120 mm yang katanya untuk GPU fan. Nah, bisa dilihat di sini dia posisinya itu bisa diatur untuk mengatur kemiringannya sesuaikan dengan panjangnya kartu grafis. Kebetulan kartu grafis yang kami pakai ini cukup panjang sehingga kita tidak bisa menegakkan atau membuat kipas itu tegak lurus ya. Kami tidak tahu seperti apa nanti pengaruhnya, namun kita tetap akan uji nanti membandingkan antara saat GPU fan ala Cooler Master ini kita matikan atau kita nonaktifkan dan dibandingkan dengan saat dia diaktifkan. Di bagian bawah GPU fan itu kita bisa lihat ada cage atau sarang atau tempat ya, cage untuk harddisk berukuran 3,5 inci, dan ini kita bisa lepas melalui mur yang ada terkait di bawahnya, kita bisa lepaskan dan kita bisa singkirkan ini. Tetapi dengan menyingkirkan ini artinya kita juga menyingkirkan fitur GPU fan yang ada secara default dari casing ini. Untuk clearance-nya sendiri atau dukungan dimensi dari masing-masing peripheral tambahan, untuk CPU cooler itu bisa hingga 16,7 cm, untuk power supply mencapai 18 cm, dan untuk kartu grafis maksimum panjang yang bisa ditoleransi adalah 41 cm. Di bagian belakang tray motherboardnya juga kita bisa dapatkan kabel rutin atau ada sebuah ruangan dengan lebar itu hanya 3 cm ya, itu untuk menyelipkan kabel-kabel yang ada. Dan power supply tentunya ada di bagian bawah atau bottom mount dan dilengkapi dengan shroud. Kami sedikit gimana ya bilangnya, sedikit bukan kecewa juga, sedikit heran saja kenapa di bagian shroud ini menggunakan bahan dari plastik, tidak langsung menggunakan logam seperti bahan lain yang ada di casing ini ya. Jadi itu mungkin sedikit mengurangi rasa premium dari si casing H500 series, bukan H500, HAF 500 series ini. Untuk garansinya sendiri, Cooler Master memberikan garansi total 2 tahun untuk komponen yang elektronik. Jadi di sini termasuk ARGB hub, kemudian kipas-kipasnya itu masih digaransi hingga 2 tahun. Sedangkan sisanya yaitu statusnya adalah DOA atau Die on Arrival. Kalau ada cacat ya langsung diklaim, atau misalnya saat di pengiriman itu langsung diklaim. Ingat untuk tempered glass ini harus clear bahwa tempered glass tidak termasuk dalam
garansi karena dia bisa pecah karena kesalahan atau pengiriman ataupun penggunaan dari customer. Jadi untuk tempered glass sekali lagi tidak include dalam garansi kecuali saat di US sampai ini tempered glass dalam keadaan sudah rusak. Itu pun kita harus lihat lagi apakah ada kesalahan dalam pengiriman, dalam pengepakan. Yang pastinya untuk tempered glass teman-teman dihimbau untuk berhati-hati menggunakannya. Fitur tambahan lainnya yang cukup menarik yang bisa kami bahas adalah pertama kita lihat front panelnya itu adalah mesh, total mesh, sehingga udara masuk itu bebas sekali, intake, karena ada 2 buah 200 mm fan di depan, artinya volume udara yang bisa dimasukin ke dalam casing ini cukup besar. Sayangnya mungkin 200 mm fan yang ada di bagian bawah itu tidak akan begitu optimum. Satu, dia akan bentrok dengan bagian shroud dari power supply ataupun bagian cage dari hard disk yang sudah ada, dan kemudian juga ada benturan, aliran udaranya akan terbentur dengan GPU fan ala si Cooler Master. Tapi untuk bagian atasnya itu bebas sekali, dia benar-benar bisa mendinginkan, membantu efisiensi pendinginan yang terjadi di area bagian atas dari motherboard atau di area prosesor ya, kita ngomongnya area prosesor. Ini kami gunakan konfigurasi default, kita tidak merubah sama sekali arahnya, kecuali di bagian AIO yang kami pasang itu kita buat dia membuang ke atas. Jadi udara masuk dari bagian depan itu dibuang dengan 1 buah kipas yang ada di bagian belakang dan 2 buah kipas dari radiator yang akan membuang udara ke bagian atas. Nah, di bagian atas itu dilengkapi dengan filter seperti ini, yang bagi kami filter ini sudah sangat standar sekali, bahkan kita bisa menemukan filter seperti ini di produk Cooler Master yang entry level sekalipun. Jadi kami himbau kalau bisa HAF 500 ini harus mencerminkan sebuah produk yang premium, ya filter seperti ini mungkin bisa dicari solusi yang lebih elegan lagi ya. Kemudian di bagian bawah juga masih ada filter debu yang bisa kita bersihkan. Tinggal ditarik seperti ini, ya. Ini adalah filter debu di bagian power supply-nya, jadi kita tinggal tarik, kita bersihkan, kemudian kalau sudah bersih kita tinggal selipkan lagi di bagian bawah casing ini. Fitur menarik lainnya adalah di bagian top panelnya, di bagian atas ini kita bisa lepas. Jadi kita bisa lepas, dan ini sangat memudahkan saat kami melakukan instalasi AIO yang kami pakai. Jadi kami tidak perlu harus memasang terus membaut dari atas, kita cuma lepaskan saja, pasangkan radiator dengan kipasnya, sudah, baru nanti kita tinggal tutup saja. Jadi ini salah satu fitur yang kami rasa di masa depan Cooler Master akan selalu mempertahankan ini pada seri-seri mainstream ataupun high-end-nya. Itu prediksi kami. Karena removable top panel ini sangat membantu ketika kita melakukan perakitan, khususnya ketika kita menggunakan radiator yang berukuran besar. Di sini kita akan menguji seberapa efektif sih fitur GPU fan yang ada di HAF 500 ini. Di sini kami sudah menjalankan ViewMark di kartu grafis Gigabyte Vision di RTX 3070 Ti dalam kondisi default. Ini kita jalankan di resolusi 3840x2160. Dari GPU-Z terlihat beban yang saat ini diterima oleh si kartu grafis, GPU load-nya di angka sekitar 98%, sedangkan memori controllernya itu antara 80 hingga 90%. Ya, buat power draw-nya sekitar 310 watt, dan temperatur ini udah kita jalankan beberapa saat ya, mungkin ada sekitar 5 menitan, dan ini kita bisa lihat temperatur maksimum yang tercatat adalah di bagian GPU-nya 66 derajat Celcius dan di bagian memori temperaturnya di angka 76 derajat Celcius. Sekali lagi, ini pengujian dengan saat GPU fan-nya aktif. Kita akan bandingkan saat GPU fan-nya kita matikan. Ternyata dengan mematikan fitur GPU fan, hasilnya kurang lebih sama. GPU temperatur tercatat di sini hampir mendekati 66 derajat, sama seperti tadi pada saat kita mengaktifkan GPU fan. Ini setting yang sama dengan temperatur ambien atau temperatur ruangan kami juga sama, sekitar 23 derajat Celcius. Jadi perbedaannya hampir tidak ada ya, sehingga kami dari sini kami bisa mengambil kesimpulan GPU fan fitur itu hampir tidak ada efek, apalagi saat kita mengaktifkan 2 kipas 200 mm intake, itu sebenarnya sudah banyak membantu. Justru dengan adanya si GPU fan 12 cm ini bisa menghalangi karena posisinya kan agak sedikit miring. Sedangkan pada saat posisi
kami menonaktifkan ini, kami turunkan, kami rebahkan itu kipasnya dalam keadaan mati, sehingga angin atau udara yang diambil oleh si dua buah 200 mm fan yang ada di bagian depan itu jauh lebih membantu pendinginan sebenarnya. Ini adalah kesimpulan kami berdasarkan 2 perbandingan yang sudah kami lakukan dalam kondisi GPU fan aktif maupun GPU fan tidak aktif. Mungkin pada case tertentu, mungkin pada perbedaan desain cooler kartu grafis atau panjang kartu grafis ini mungkin akan pengaruh. Namun untuk pengujian kami di konten ini, kami tidak melihat ada perbedaan fitur GPU fan dengan tanpa GPU fan. Kami sudah menunjukkan thermal performance dan juga pendapat kami tentang casing HUF 500 dari Cooler Master ini. Ada beberapa kesimpulan yang kami bisa sampaikan dari hasil pengujian kami, dan teman-teman sudah bisa lihat proses yang kami lakukan. Pertama sekali, kalau dari sisi build quality, ya ini memang mencerminkan sebuah casing yang premium, cukup premium ya, di level atau di segmentasi HUF, high airflow dari Cooler Master. Bentuknya cukup compact, meskipun compact dia bisa menggunakan atau dapat digunakan untuk form factor motherboard hingga extended ATX. Ini satu kelebihan ya. Kemudian yang kami suka dari casing ini adalah pertama, cover yang ada di bagian dalam yang melindungi beberapa bagian pengkabelan itu jadi terlihat sangat rapi sekali. Ini bisa kita temukan di seri H500 juga ya. Jadi H500 fitur H500 ini juga dimasukin lagi di HUF 500. Lalu 2 buah kipas 200 mm itu sangat membantu definisi dari HUF itu sendiri. Kemudian tingkat kebisingannya menurut kami masih bisa ditoleransi meskipun kami tidak punya alat untuk mengukur yang valid ya, karena kita butuhkan chamber yang benar-benar hening untuk menguji tingkat kebisingannya. Namun secara pengujian itu suaranya tidak terlalu mengganggu sama sekali. Lalu dari sisi thermal, tadi kita sudah uji, kalian bisa lihat suhu temperatur dari prosesor itu maksimum di 82, GPU di angka 60-an sekian. Kemudian suhu chipset juga terjaga, artinya high airflow yang berjalan di dalam casing ini cukup efisien sesuai dengan namanya. Yang menjadi hal yang kami kurang, bukan tidak sukai, yang menjadi setback dari produk ini, pertama adalah kualitas dari PSU cover yang tadi kami harapkan itu berbahan dari logam, ternyata dari plastik. Kemudian tidak ada celah, tidak ada bagian yang bisa menunjukkan dari power supply itu sendiri. Tahu sendiri untuk beberapa power supply premium itu sudah menggunakan beberapa LCD di badan power supply-nya. Tetapi dengan si PSU cover yang ditawarkan di HUF 500 ini tidak bisa terwujud karena tertutup semuanya. Jadi mau nggak mau kita harus melepas PSU cover ini supaya bisa melihat fitur-fitur LCD yang ada di power supply jika kalian menggunakannya ya. Kalau nggak ya nggak perlu dibuat pusing gitu. Kemudian GPU fan features yang ada di HUF 500 ini kurang bisa maksimum ya. Dalam pengujian, at least dari pengujian yang kami lakukan, kami tidak melihat ada perubahan yang berarti. Sama saja antara fitur ini diaktifkan atau tidak. Bisa jadi ini karena form factor kartu grafis atau bentuk pendingin kartu grafis yang kami gunakan itu memang tidak bisa mengakomodasi fitur dari GPU fan ini. Mungkin dengan kartu grafis lain yang bentuk pendinginnya lain atau dimensinya juga lebih pendek daripada ini, mungkin ya, sekali lagi mungkin fitur GPU fan ini bisa berfungsi dengan baik. Hal lainnya lagi adalah itu masalah yang cukup klasik, di mana plusnya adalah ini menyertakan ARGB controller, include dengan PWM controller untuk kipas. Namun ada yang mengganggu, yaitu tombol reset itu kita harus pilih mau kita gunakan sebagai fungsi reset dengan memasangnya di motherboard, atau fungsi tombol reset itu kita gunakan untuk merubah efek ARGB yang ada di casing ini. Kenapa tidak membuat 2 tombol saja, tombol 1 untuk reset sehingga fungsi reset tetap bisa digunakan, dan tombol ARGB yang memang difungsikan untuk ARGB. Jadi ini mungkin feedback kami untuk Cooler Master, mungkin bisa dipikirkan. Adanya USB Type-C front panel juga ini sudah membantu mengakomodasi motherboard premium yang masa sekarang semakin ramai dengan fitur front panel USB Type-C. Itu saja yang bisa kami sharing tentang casing HUF 500 ini.
casing yang menurut kami sudah sesuai dengan namanya, high airflow, namun mungkin ada beberapa yang harus ditingkatkan lagi, dirubah lagi agar lebih membuat casing ini mempunyai fungsionalitas yang jauh lebih baik. Demikian konten kami kali ini. Casing ini sudah bisa didapatkan di Indonesia. Deskripsi dan juga link dari pembeliannya bisa kalian lihat di bagian deskripsi di video kami kali ini. Sampai bertemu, salam sehat untuk kita semua.